Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Emilia Trirahma Sinaga with NPM 21160311019. Here I will tell you about simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and simple past tense. So check it out. Pada dasarnya, simple present tense itu merupakan salah satu tenses bahasa Inggris yang sering digunakan dalam penyusunan kalimat bahasa Inggris. Pasalnya, simple present tense ini dalam penggunaannya dapat berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan atau rutinitas, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Nah, fungsi dari simple present tense yang pertama yaitu general truth. General truth menyatakan kebenaran umum atau kebenaran mutlak. Yang kedua adalah repeated actions, yaitu menunjukkan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga express feelings and emotions, yaitu untuk mengekspresikan perasaan dan emosi seseorang. Yang keempat yaitu the schedule event, yaitu membicarakan acara dalam waktu dekat. Yang kelima comment atau instructions, yaitu menyatakan perintah atau instruksi. Nah, adapun rumus tenses bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk kalimat simple present tense ini relatif sederhana, yaitu untuk kalimat positif yaitu subject plus verb one, lalu untuk kalimat negatif yaitu subject plus does atau to be plus not plus verb one. Untuk kalimat tanya yaitu does plus subject plus verb one. Contohnya itu kalimat positifnya Mark loves play basketball. Ya, kalimat negatifnya Mark doesn't loves play basketball. Kalimat tanya does Mark loves play basketball dijawab dengan yes he does atau no he doesn't. Nah, dalam pengertiannya, present continuous tense atau yang seringkali disebut present progressive tense ini adalah tenses bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan sebuah tindakan atau kejadian yang sedang terjadi pada saat pembicaraan itu sedang berlangsung. Nah, selain itu, present continuous tense ini pun juga bisa digunakan untuk membuat suatu rencana atau janji di masa depan. Rumus tenses bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk kalimat present continuous tense atau present progressive tense ini adalah untuk kalimat positif yaitu subject plus am or is or are plus verb ing. Lalu untuk kalimat negatif yaitu subject plus am or is or are plus not plus verb ing. Untuk kalimat tanya yaitu am or is or are plus subject plus verb ing. Nah, ada beberapa kata kerja yang tidak bisa menggunakan present continuous tense, yaitu kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi seperti love, prefer, hate, like, appreciate, want, dislike. Lalu kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera seperti hear, taste, smell, see. Lalu kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan seperti think, believe, understand, know, gitu. Kata kerja yang menggunakan kepemilikan seperti own, have, possess, belong. Lalu kata kerja statis lainnya seperti seem, be, exist, dan lainnya. Nah, contoh dari simple present tense ini adalah kalimat positifnya yaitu Johnny is playing computer yesterday. Kalimat negatifnya Johnny isn't playing computer yesterday. Dan untuk kalimat tanyanya yaitu is Johnny playing computer yesterday dijawab dengan yes he is atau no he isn't. Present perfect tense dapat dikatakan tenses bahasa Inggris yang fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu hasil. Nah, tenses yang satu ini dapat digunakan untuk menjabarkan suatu aktivitas apapun situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai di masa lalu atau bisa juga masih berlanjut sampai sekarang. Nah, intinya present perfect tense ini berfungsi untuk menunjukkan tindakan yang masih berlangsung sejak dimulai atau baru saja selesai. Nah, ada beberapa fungsinya yang lain. Yang pertama yaitu mengungkapkan suatu peristiwa yang setelah terjadi atau sudah dikerjakan. Lalu pada saat pembicaraan berlangsung, ada akibat yang dirasakan. Yang kedua yaitu menyatakan sesuatu yang terjadi sejak suatu waktu di masa lalu yang masih berkaitan dengan saat ini. Maksudnya saat ini itu ketika pembicaraan tersebut terjadi. Lalu membicarakan pengalaman tetapi tidak secara spesifik, menunjukkan suatu perubahan, menyatakan suatu pencapaian atau hasil, mengungkapkan aktivitas yang sudah dilakukan tetapi belum terselesaikan hingga saat ini. Lalu yang ketujuh itu menceritakan aktivitas yang terjadi pada periode waktu yang berbeda. Yang kedelapan, aksi berulang dalam kurun waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan kini. Yang kesembilan yaitu untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang baru saja selesai atau berakhir. Biasanya menggunakan tambahan just. Yang ke-10 yaitu menceritakan sesuatu yang tidak cukup penting
atau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan yang tidak diketahui jawabannya. Nah, rumus tenses yang digunakan untuk membentuk kalimat present perfect tense adalah untuk kalimat positif yaitu subject plus has or have plus verb 3. Untuk kalimat negatif yaitu subject plus has or have plus not plus verb 3. Untuk kalimat tanya yaitu has or have plus subject plus verb 3. Nah, contoh kalimatnya yang positif yaitu Felix has submitted his assignment. Untuk kalimat negatifnya, Felix hasn't submitted his assignment. Dan untuk kalimat tanyanya, has Felix submitted his assignment? Dijawab dengan yes, he has, atau no, he hasn't. Simple past tense ini adalah kebalikan dari simple present tense, yang mana tenses bahasa Inggris ini memiliki fungsi untuk menjabarkan sesuatu kejadian yang telah terjadi di masa yang lalu. Nah, karakteristik tenses ini adalah adanya time specifier atau waktu kejadian yang jelas. Jadi, ketika kita hendak membuat cerita masa lalu, kebanyakan kalimat harus disusun dengan menggunakan tenses bahasa Inggris yang satu ini. Fungsi dari simple past tense ini yang pertama yaitu menjelaskan aktivitas yang biasa dilakukan di masa yang lalu. Yang kedua yaitu menjelaskan kejadian di masa yang lalu dan telah selesai saat itu juga. Yang ketiga menjelaskan kejadian di masa yang lalu dalam waktu yang sudah pasti. Yang keempat yaitu menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Yang kelima yaitu menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Nah, rumusnya yang digunakan untuk membentuk kalimat simple past tense ini yaitu untuk kalimat positif subject plus verb 2, untuk kalimat negatif yaitu subject plus did plus not plus verb 1, dan untuk kalimat tanya yaitu did plus subject plus verb 1. Nah, contohnya yaitu kalimat positifnya Jamin came to my house yesterday. Kalimat negatifnya Jamin didn't come to my house yesterday. Dan kalimat tanyanya did Jamin come to my house yesterday? Dijawab dengan yes he did atau no he didn't. All that I can say, I apologize if there is a mistake in the use of words that I use. I end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.